Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Misteri Gubuk Tua. Kita mulai saja ceritanya. Hujan gerimis turun di sore itu, membasahi jalanan berliku yang menghubungkan kota dengan sebuah desa terpencil bernama Tani Ujung. Jalan tanah bercampur bebatuan licin, membuat mobil tua yang ditumpangi Dila Rizky dan adiknya, Mahuri Arif, sesekali terguncang hebat. Mobilnya lambat banget ya. Seperti mau rontok semua rodanya, keluh Mahuri sambil menopang dagunya di kaca jendela. Ia menghela napas panjang, matanya lelah setelah perjalanan hampir 5 jam. Dila yang duduk di kursi depan, tepat di samping sopir sewaan, hanya menatap jalan dengan wajah tegang. Namanya juga Desa Pelosok Rif. Jalannya memang kayak gini. Kamu pikir pulang kampung itu gampang? Katanya dengan nada agak ketus. Mahuri tertawa kecil. Aku cuma heran aja. Kita ninggalin kota, terus balik ke tempat ini. Apa kita yakin, Kak? Maksudku, usaha kita di kota memang gagal, tapi apa nggak ada jalan lain? Dila terdiam beberapa saat. Pandangannya menerawang keluar jendela, ke arah pepohonan rimbun yang berbaris rapat di kiri kanan jalan. Daun-daun basah berkilau diterpa sisa cahaya sore. Ia menggenggam buku catatan kecil di tangannya, penuh coretan angka-angka dan rencana yang tak lagi relevan. Rif, ucapnya pelan. Kita udah nyoba segala cara. Usaha butikku tutup, kafe kecilmu bangkrut. Kita nggak punya tabungan. Satu-satunya yang tersisa ya rumah warisan kakek. Kalau kita nggak balik sekarang, kita nggak punya tempat tinggal sama sekali. Mahuri terdiam. Ada sedikit rasa bersalah dalam hatinya. Sejak dulu, ia selalu mengandalkan Dila untuk mengambil keputusan besar. Kakaknya itu memang keras kepala, tapi selalu tahu jalan mana yang harus dipilih. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang kayu tua dengan papan nama kusam bertuliskan. Selamat datang di Desa Tani Ujung. Udara desa terasa berbeda. Lebih sejuk, lebih lembab, dan menyimpan aroma tanah basah bercampur dedaunan lapuk. Mahuri turun lebih dulu, menarik napas panjang. Wah, sepi banget ya. Seperti desa yang lupa sama dunia luar. Dila ikut turun, menatap sekitar dengan hati-hati. Rumah-rumah joglo dan kayu tampak berjejer, sebagian besar sudah dimakan usia. Beberapa warga desa menatap mereka dari kejauhan, dengan tatapan penuh rasa ingin tahu sekaligus curiga. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan pakaian sederhana dan sarung melilit pinggang mendekat. Wajahnya keras, keriput, dan matanya tajam menelisik. Ia memperkenalkan diri dengan suara berat. Selamat datang kembali. Kalian cucu Hadiwinata ya? Dila menunduk sopan. Iya, Pak. Saya Dila, ini adik saya, Mahuri. Kami datang untuk menempati rumah peninggalan kakek. Pria itu mengangguk perlahan. Saya Pak Surya, Kepala Desa Tani Ujung. Mahuri tersenyum canggung sambil mengangkat tangan. Oh, jadi Bapak Kepala Desa. Senang bertemu, Pak. Namun Pak Surya tidak membalas senyum itu. Ia hanya menatap mereka dalam-dalam, seakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi ditahan. Lalu dengan nada rendah ia berkata, kalau begitu, saya akan antarkan kalian ke rumah almarhum. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat baik-baik. Dila dan Mahuri saling berpandangan. Di belakang kebun peninggalan kakek kalian, ada sebuah gubuk tua. Jangan pernah kalian dekati. Jangan pernah kalian buka pintunya. Anggap saja gubuk itu tidak pernah ada. Suasana hening. Hanya suara hujan rintik dan dedaunan bergesekan. Mahuri berusaha tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Kenapa, Pak? Gubuknya rapuh ya? Takut ambruk? Tatapan Pak Surya berubah lebih keras, hampir seperti amarah yang ditahan. Jangan bertanya, yang penting kalian jangan sekalipun mendekat ke sana. Dila bisa merasakan hawa dingin merambat ke tengkuknya. Ia mencoba mengangguk, meskipun hatinya penuh tanda tanya. Mereka pun mengikuti langkah Pak Surya menuju rumah besar peninggalan kakek mereka. Rumah itu berdiri kokoh, meskipun tua, dengan dinding kayu jati yang menghitam dimakan usia. Dari kejauhan saja, bangunan itu sudah tampak menyimpan banyak rahasia. Dan di sanalah semua akan dimulai.
Langkah kaki mereka bergema di jalan setapak berbatu yang dipenuhi lumut. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Burung-burung hutan sesekali berkicau, namun suasana desa tetap terasa sunyi. Rumah peninggalan kakek mereka, Hadiwinata, tampak berdiri kokoh di ujung jalan kebun. Bangunannya terbuat dari kayu jati tua berwarna gelap, dengan atap genting yang sebagian sudah berlumut. Jendela-jendela besar berbingkai kayu terlihat kusam, beberapa bahkan retak di sudutnya. "Ini dia rumahnya," ucap Pak Surya sambil berhenti di depan gerbang besi berkarat. Ia mendorongnya perlahan, menimbulkan suara decitan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Mahuri menatap bangunan itu dengan mulut setengah terbuka. Gila, gede banget. Kalau direnovasi, bisa jadi homestay atau villa nih, Kak. Dilla tidak menjawab. Ia hanya menatap rumah itu lekat-lekat. Ada rasa aneh yang merayap dalam hatinya, campuran antara rindu, takut, dan penasaran. Ingatan masa kecilnya samar-samar muncul. Dulu, ia pernah datang ke sini sekali, ketika kakeknya masih hidup. Tapi saat itu, ia terlalu kecil untuk mengingat detailnya. Pak Surya menyerahkan sebuah kunci besar dari besi tua. "Ini kunci utama rumah. Mulai sekarang, ini tanggung jawab kalian." Dilla menerima kunci itu dengan kedua tangan, mencoba tersenyum sopan. "Terima kasih Pak Surya." Namun sebelum ia sempat melangkah masuk, kepala desa itu menambahkan dengan suara rendah namun tegas. "Ingat peringatan saya tadi. Jangan pernah mendekati gubuk di belakang kebun. Itu bukan tempat untuk kalian." Lalu tanpa menunggu balasan, Pak Surya berbalik pergi, meninggalkan mereka di depan rumah warisan. Mahuri menoleh ke kakaknya, lalu tertawa kecil untuk meredakan ketegangan. "Seram banget ya Pak Kades. Kayak nyembunyikan harta karun aja." Dilla mendengus, mencoba menepis kegelisahannya. "Udahlah Rif. Jangan banyak mikir. Kita masuk dulu." Dengan sedikit tenaga, ia memutar kunci itu di gembok pintu utama, lalu pintu kayu besar berderit saat didorong perlahan. Aroma lembab dan debu tua langsung menyambut mereka. Ruangan utama cukup luas, dengan lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak. Perabotan tua masih tertata, meja makan panjang dari kayu jati, lemari besar penuh ukiran, kursi rotan yang warnanya sudah pudar. Tirai lusuh tergantung di jendela, berdebu dan berjamur. Mahuri melangkah masuk duluan, menyorotkan senter dari ponselnya. "Wih, banyak banget barang antik. Kalau dijual, bisa laku mahal, Kak." Dilla mengibaskan debu dari kursi, lalu menaruh tasnya. "Kamu ini, baru sampai udah mikirin duit. Kita bersihin dulu rumahnya." Mereka berdua berjalan menelusuri setiap sudut rumah. Ada ruang tamu, ruang keluarga dengan perapian tua, dapur yang dindingnya penuh noda asap, dan beberapa kamar di lantai atas. Namun ada satu ruangan yang membuat Dilla berhenti. Sebuah pintu kayu di ujung lorong lantai atas, terkunci rapat. Papan kayunya lebih tebal dari pintu kamar lain, dan ada ukiran aneh di bagian tengahnya. Mahuri yang berdiri di belakang ikut memperhatikan. "Kamar kakek ya? Kenapa dikunci?" Dilla menyentuh gagangnya, dingin dan berdebu. Ia mengingat perkataan Pak Surya tadi, lalu merinding tanpa sebab. "Mungkin memang kamar kakek. Nanti kita cari kuncinya." Mereka tidak melanjutkan membuka pintu itu, hanya saling berpandangan dan memilih turun kembali. Malam mulai turun di desa Tani Ujung. Suara jangkrik dan kodok menggema dari sawah dan hutan sekitar. Lampu minyak yang dipasang warga di depan rumah hanya memberi cahaya temaram. Dilla dan Mahuri duduk di ruang tamu, makan malam seadanya dari bekal nasi bungkus. Udara malam terasa dingin menusuk, meskipun jendela sudah ditutup. "Ternyata kampung itu sepi banget ya Kak," ujar Mahuri sambil menguap. "Gak ada hiburan, gak ada sinyal, gak ada apa-apa. Kayak hidup di zaman lain." Dilla tersenyum tipis. "Justru itu bagus. Kita bisa mulai dari nol lagi di sini. Kebun peninggalan kakek cukup luas, kalau kita urus dengan baik, bisa jadi penghasilan tetap." Mahuri hanya mengangguk, meski dalam hati masih ragu. Malam semakin larut. Angin kencang bertiup dari arah kebun belakang, menimbulkan suara gesekan daun dan ranting yang menakutkan. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara. Seperti suara seorang perempuan menangis, lirih dan memanjang. Mahuri spontan bangkit, menajamkan telinga. "Kak, kamu dengar nggak?"
Dilla juga menegang. Dengar, dari arah kebun belakang kan? Keduanya saling berpandangan, jantung berdegup kencang. Suara tangisan itu makin jelas, makin dekat. Seperti berasal dari balik pepohonan gelap di belakang rumah. Mahuri mencoba menenangkan dirinya. Ah, paling suara binatang Kak. Atau cuma angin. Tapi Dilla tahu, itu bukan suara binatang. Itu jelas suara seorang perempuan. Suara yang penuh kesedihan dan dendam. Mereka pun terdiam sepanjang malam, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Namun dalam hati, keduanya sama-sama tahu, suara itu berasal dari tempat yang dilarang, yaitu gubuk tua di kebun belakang. Malam kedua di rumah warisan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Udara menusuk masuk melalui celah-celah dinding kayu, meski semua jendela sudah ditutup rapat. Dilla tidur di kamar lantai atas, sementara Mahuri memilih tidur di ruang tamu. Alasannya sederhana, biar gampang kalau ada maling. Namun sebenarnya, ia hanya takut sendirian di kamar lantai atas yang terasa terlalu sunyi. Sekitar tengah malam, suara itu datang lagi. Tangisan lirih, seakan-akan seorang perempuan duduk sendirian dalam kegelapan, meratapi nasibnya. Mahuri terbangun, menegakkan tubuhnya di kasur tipis yang ia gelar di lantai. Senter ponsel di genggamannya, matanya menatap lurus ke arah jendela yang menghadap ke kebun belakang. "Kak," panggilnya pelan. Dilla muncul dari tangga dengan wajah mengantuk, namun jelas ia juga mendengar suara itu. Ia menggenggam selimut erat-erat. "Suara itu lagi," ucapnya. Tangisan itu semakin jelas, kali ini bercampur dengan suara ketukan kayu pelan, seperti seseorang sedang berusaha keluar dari sebuah ruangan terkunci. Suara itu berasal dari kejauhan, namun ritmenya teratur. Mahuri menelan ludah. Kayaknya dari arah gubuk belakang Kak. Dilla merinding. Ia teringat peringatan Pak Surya, tatapan tajamnya, dan kata-katanya yang jelas, "Jangan pernah kalian dekati. Jangan pernah kalian buka pintunya." Namun semakin mereka mencoba mengabaikan, semakin keras suara itu terdengar. Seakan-akan sosok di balik tangisan itu ingin benar-benar didengar. Keesokan paginya, Mahuri masih penasaran. Sementara Dilla sibuk membersihkan dapur, ia berjalan keluar rumah, menuju halaman belakang. Udara pagi terasa segar, embun masih menempel di dedaunan kebun. Dan di kejauhan, di ujung kebun peninggalan kakek mereka, ia bisa melihat sesuatu yang berbeda, sebuah bangunan reot, setengah tersembunyi oleh rimbunnya pohon kakao dan kelapa. Atapnya miring, dinding bambunya sudah bolong di sana-sini, dan rumput liar tumbuh lebat di sekitarnya. Dari tempat ia berdiri, gubuk itu seperti mengawasi dengan sunyi, seolah mengundang siapapun untuk datang. Mahuri terdiam lama, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Jadi itu tempatnya. Saat ia hendak melangkah lebih dekat, suara Dilla terdengar memanggil dari dalam rumah. "Rif, jangan jauh-jauh dulu. Sarapan sini." Mahuri menghela napas panjang, lalu berbalik. Tapi sebelum ia benar-benar meninggalkan halaman belakang, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam gubuk itu. Saat sarapan, Mahuri akhirnya membuka suara. "Kak, aku lihat gubuknya. Dari sini kelihatan gede juga ternyata, meskipun udah mau roboh." Dilla langsung menatapnya tajam. "Kamu nekat ya? Kan sudah dibilang jangan macam-macam." "Ya cuma lihat dari jauh. Lagian kita kan orang kota Kak. Kita nggak bisa percaya gitu aja sama cerita mistis." Mahuri tersenyum tipis, mencoba meremehkan. Dilla mendengus, tapi dalam hatinya ia pun penasaran. Malam itu jauh lebih menyeramkan. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di kebun berderak seakan hendak tumbang. Lampu minyak di ruang tamu bergoyang tertiup angin, cahayanya menari di dinding. Tangisan itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya lirih. Tangisan itu bercampur dengan jeritan pendek, seperti seseorang meronta dengan penuh penderitaan. Mahuri yang setengah tidur langsung meloncat dari kasurnya. Dilla keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Mereka berdua saling menatap tanpa kata. Kemudian, suara itu disusul oleh sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Suara ketukan kayu itu kini terdengar lebih keras, lebih dekat, seakan berasal dari dalam rumah mereka sendiri. Suara ketukan itu masih bergema. Dilla menahan napas, berdiri di lorong lantai atas dengan tubuh bergetar. Mahuri menggenggam senter ponselnya erat, mencoba menyorot ke arah suara. "Asalnya dari mana Kak?" bisiknya dengan suara parau.
Dilla menatap ke bawah, ke arah ruang tamu yang gelap. Tadi jelas dari luar, tapi sekarang, kayak dari dalam rumah. Ketukan itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh lirih tangisan seorang perempuan. Kali ini, tangisannya begitu dekat, seolah-olah sosok itu berada di balik dinding. Mahuri merinding sampai ke tulang. Kak, aku nggak tahan kalau gini terus. Besok pagi aku mau cek gubuk itu. Aku nggak peduli, kata Pak Kades. Jangan bodoh, Rif. Dilla menahan suara gemetar, kalau beliau sudah ngelarang, pasti ada alasannya. Tapi kalau kita nggak tahu kebenarannya, kita bakal dihantui setiap malam, bentak Mahuri. Mereka berdebat sebentar, namun akhirnya memilih kembali ke kamar masing-masing. Tidur malam itu bukan lagi tidur, melainkan menunggu pagi dengan mata setengah terbuka, ditemani suara tangisan yang datang dan pergi. Matahari muncul malu-malu di balik awan kelabu. Embun masih menetes di dedaunan kebun. Mahuri sudah bangun lebih dulu, wajahnya kusut karena semalaman tak bisa tidur. Ia membawa sebuah linggis kecil yang ditemukan di gudang rumah. Saat Dilla keluar dari kamar dengan wajah letih, ia langsung tahu apa yang akan dilakukan adiknya. Rif, jangan bilang kamu beneran mau. Mahuri menatapnya dengan mata merah lelah. Kak, aku harus tahu, kalau terus kayak gini terus, kita nggak bakal tenang tinggal di sini. Dilla ingin melarang, tapi ia sendiri merasakan dorongan yang sama, rasa penasaran yang semakin menyesakkan dada. Seperti ada sesuatu yang memaksa mereka untuk datang ke sana. Akhirnya, dengan berat hati, ia ikut menemani. Jalan menuju gubuk penuh dengan semak liar. Pohon-pohon kakao yang tak terurus menjuntai, menutup sebagian jalan setapak. Udara di sekitar terasa lebih dingin, bahkan lebih lembab, seolah hutan kecil itu menyimpan hawa yang berbeda. Semakin dekat, semakin jelas wujud gubuk tua itu. Atap rumbia sudah bolong di beberapa bagian, dinding bambunya lapuk, dan pintunya miring seakan digerogoti usia. Namun anehnya, gubuk itu masih berdiri utuh, seakan ada sesuatu yang menjaga dari keruntuhan. Mahuri menelan ludah. Kayak masih dihuni ya, Kak. Dilla tidak menjawab. Jantungnya berdegup kencang. Saat mereka berdiri tepat di depan pintu, bau lembab bercampur anyir tercium. Angin bertiup kencang, membuat pintu berderit sendiri. Mahuri mengangkat linggisnya, siap mencongkel gembok tua yang menggantung. Siap, Kak? Dilla menggenggam tangannya erat. Aku nggak yakin, tapi kalau kamu nekat, jadi aku ikut. Dengan sekali hentakan, gembok berkarat itu patah. Pintu terbuka perlahan. Dan dari dalam, angin dingin keluar begitu kuat, membuat api pelita kecil yang mereka bawa hampir padam. Suara desiran aneh menyelinap ke telinga, seperti bisikan samar. Ruangan itu gelap. Kosong. Hanya ada rak kayu tua, cangkul berkarat, sabit, dan peralatan pertanian yang sudah usang. Lantai tanahnya lembab, berlumut di beberapa sisi. Mahuri melangkah masuk lebih dulu. Hah, jadi cuma gudang biasa? Kita ditakut-takutin doang sama Pak Kades? Dilla mencoba meyakinkan dirinya, meski hatinya tak tenang. Ia menelusuri ruangan dengan sorot senter. Hanya debu, jaring laba-laba, dan bau busuk samar dari tanah basah. Namun saat ia hampir berbalik, tiba-tiba terdengar suara desahan panjang di telinganya. Kembalikan aku. Dilla menjerit dan terhuyung mundur. Senter hampir terlepas dari tangannya. Mahuri panik, menoleh ke sekeliling. Siapa itu? Ada orang di sini? Tapi ruangan itu kosong. Benar-benar kosong. Mereka berdua akhirnya keluar dengan napas terengah. Namun sejak pintu itu terbuka, mereka tidak menyadari, sesuatu telah ikut keluar bersama mereka. Mereka kembali ke rumah dengan langkah tergesa, seolah ingin menjauh sejauh mungkin dari gubuk tua itu. Meski di dalamnya hanya ada peralatan pertanian usang, Dilla tidak bisa melupakan bisikan dingin yang menyelinap di telinganya. Rif, tadi kamu gak dengar ada suara? Tanya Dilla dengan wajah pucat. Mahuri menggeleng, masih berusaha tenang. Gak. Aku cuma lihat debu sama cangkul karatan. Mungkin cuma suara angin, Kak. Dilla terdiam. Ia tahu apa yang didengarnya nyata. Kata-kata itu begitu jelas, kembalikan aku. Seperti ada seseorang yang menuntut sesuatu darinya. Mereka mencoba melupakan kejadian itu dengan bekerja di kebun. Mahuri membersihkan rumput liar, sementara Dilla mencatat kondisi pohon kakao peninggalan kakek mereka.
Matahari sore perlahan turun, cahayanya keemasan menerpa batang pohon. Namun, entah kenapa, suasana kebun terasa tidak wajar. Sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada jangkrik. Dilla merasa ada yang memperhatikan mereka. Setiap kali ia menoleh, ia seperti melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Tapi ketika ia fokus, bayangan itu lenyap. Rif, kita masuk aja yuk. Perasaan aku nggak enak. Mahuri sempat mengeluh, tapi akhirnya menurut. Mereka pulang sebelum senja benar-benar jatuh. Malam itu, angin kembali bertiup kencang. Suara dedaunan berdesir seperti bisikan ratusan mulut. Dilla sedang merapikan catatannya di meja ruang tamu, sementara Mahuri tidur-tiduran di kursi rotan dengan earphone menempel di telinga. Tiba-tiba, lampu minyak bergoyang sendiri, lalu redup, redup, hingga padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Rif! Lampunya mati, seru Dilla panik. Mahuri melepas earphone, bangkit cepat. Ia mengambil senter ponsel dan menyalakannya. Tapi justru saat cahaya menyinari ruangan, mereka berdua terperangah. Di ujung ruang tamu, tepat di depan pintu menuju kebun belakang, ada sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang, kusut menutupi wajah. Bajunya putih lusuh, compang-camping. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit terangkat seakan menahan sakit. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, ia menangis. Suaranya sama persis dengan yang mereka dengar malam-malam sebelumnya. Dilla memeluk lengan adiknya erat-erat. Ya Tuhan! Rif, ini bukan mimpi kan? Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah pucat penuh luka, matanya hitam pekat, dan air mata merah mengalir dari kedua sudutnya. Bibirnya terbuka, mengeluarkan kata lirih. Kenapa kalian buka pintunya? Tiba-tiba, seluruh pintu dan jendela rumah berderak keras, seperti dihantam angin badai. Kursi rotan bergeser sendiri, buku catatan Dilla beterbangan, dan senter ponsel Mahuri mati tanpa alasan. Mereka menjerit bersamaan, berlari ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Dilla merapatkan tubuh ke dinding sambil gemetar. Rif, kita udah bikin kesalahan besar. Mahuri tidak bisa berkata-kata. Napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa peringatan Pak Surya bukan sekedar cerita kosong. Matahari baru saja naik ketika Dilla dan Mahuri memberanikan diri keluar dari kamar. Semalaman mereka terkunci dalam ketakutan, mendengar suara langkah berputar di lorong, serta ketukan lembut di pintu kamar mereka. Untungnya, menjelang subuh suara itu lenyap, meninggalkan hanya kesunyian yang menyesakan. Sarapan pagi mereka berlangsung hening. Nasi sisa semalam hanya disentuh sedikit. Dilla menatap adiknya yang wajahnya pucat, dengan kantung mata hitam menggantung. Rif, kita nggak bisa diam aja. Kita harus bicara sama Pak Surya. Harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mahuri hanya mengangguk pelan. Meski keras kepala, kali ini ia tidak bisa membantah. Kantor Desa Tani Ujung adalah bangunan sederhana berdinding kayu, dengan bendera merah putih lusuh berkibar di depannya. Ketika Dilla dan Mahuri masuk, beberapa warga desa yang sedang mengurus administrasi langsung melirik mereka dengan tatapan aneh. Tatapan campuran penasaran, curiga, dan takut. Pak Surya sedang duduk di balik meja besar, wajahnya serius seperti biasa. Begitu melihat mereka, alisnya mengerut. Kalian kenapa kemari pagi-pagi begini? Dilla maju selangkah. Pak, kami ingin bertanya tentang gubuk di belakang kebun. Wajah Pak Surya seketika berubah gelap. Saya sudah bilang, jangan pernah dekati gubuk itu. Mahuri memberanikan diri bicara. Pak, kami dengar suara tangisan tiap malam. Dan, kami lihat sesuatu di rumah. Itu bukan halusinasi. Tolong jangan diam saja. Kami berhak tahu, karena kami tinggal di sana. Pak Surya menghentakkan tangannya ke meja, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Kalian keras kepala. Sudah jelas saya larang, tapi tetap nekat membuka pintunya kan? Dilla tercekat. Tapi Pak, tidak ada tapi. Mulai hari ini, jangan pernah kalian sebut lagi soal gubuk itu. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Kalau tidak, bukan hanya kalian yang celaka, seluruh desa bisa kena musibah. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu tajam, hingga membuat dada Dilla sesak.
Ia menatap mata Pak Surya, mencari sedikit penjelasan. Namun yang ia dapatkan hanyalah dinding tebal ketakutan bercampur amarah. Mereka pun keluar dengan langkah gontai, tatapan warga mengikuti mereka sampai ke depan pintu kantor desa. Mahuri menendang kerikil dengan kesal. Kak, jelas-jelas ada yang dia sembunyikan. Kenapa dia nggak mau cerita? Dilla menggenggam erat buku catatannya. Aku nggak tahu, Rif. Tapi kalau dia nggak mau cerita, kita harus cari sendiri jawabannya. Mahuri menghela napas. Aku takut, tapi kalau kita diam aja, gangguan itu nggak bakal berhenti. Dilla menoleh ke arah kebun di kejauhan, di mana gubuk tua itu bersembunyi di balik pepohonan. Perasaan gelisah terus menghantuinya. Ia tahu satu hal, membuka gubuk itu telah melepaskan sesuatu, dan sekarang mereka terjebak di dalamnya. Malam itu, suara tangisan tidak hanya terdengar dari kebun. Kali ini, suara itu bergema dari dalam rumah. Dari dapur, dari lorong, bahkan dari bawah tangga. Dilla dan Mahuri berpelukan di ruang tamu, tubuh mereka gemetar. Lalu tiba-tiba, sebuah piring jatuh sendiri dari dapur, pecah berkeping-keping. Disusul dengan suara langkah kaki cepat berlari di lantai atas. Mahuri menatap ke arah tangga dengan mata membelalak. Kak, itu kamar kakek. Suara pintu kamar terkunci di lantai atas berderak, seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam. Lalu suara lirih seorang perempuan terdengar jelas dari arah kamar itu. Kembalikan aku. Dilla menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Sementara Mahuri hanya bisa membeku, tak mampu bergerak. Malam itu nyaris tidak bisa mereka lalui. Setelah suara dari kamar kakek bergema, Dilla dan Mahuri tidak berani naik ke lantai 2. Mereka memilih bertahan di ruang tamu, menyalakan lampu minyak dan membaca doa seadanya. Namun, tepat menjelang subuh, Dilla akhirnya tertidur dengan kepala bersandar di bahu adiknya. Dalam tidurnya ia bermimpi, mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia berada di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi cahaya samar dari celah papan kayu. Bau lembab menusuk hidungnya. Lalu terdengar rantai berderit, seperti ada yang terikat di sudut ruangan. Ketika matanya menyesuaikan, ia melihat sosok perempuan muda duduk di lantai. Rambutnya panjang dan kusut, tangan serta kakinya terikat rantai karatan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Perempuan itu mendongak perlahan. Dilla, panggilnya lirih. Jantung Dilla hampir berhenti. Siapa kamu? Namaku Desi, suaranya bergetar, seolah penuh luka. Aku, adik kakekmu. Seketika ruangan itu bergetar, suara tangisan menggema dari segala arah. Perempuan itu menjerit, dan darah menetes dari matanya. Bebaskan aku. Dilla terbangun dengan jeritan, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Mahuri segera menghampirinya. Kak! Kenapa? Dilla terengah, berusaha menenangkan diri. Aku mimpi tentang seorang perempuan. Namanya Desi. Dia bilang, dia adik kakek. Mahuri terdiam. Nama itu asing di telinganya, tapi getar suaranya membuat bulu kuduknya berdiri. Jangan-jangan, itu sosok yang kita lihat. Dilla mengangguk lemah. Dan, dia minta dibebaskan. Hari itu, mereka memberanikan diri masuk ke kamar kakek di lantai 2. Pintu yang semalam terdengar berderak ini terbuka begitu saja, seolah menunggu mereka. Di dalamnya, kamar itu berdebu, dengan lemari kayu tua dan meja tulis penuh kertas kusam. Bau kapur barus menyengat, bercampur dengan aroma lembab yang menyesakkan. Mahuri membuka laci meja. Isinya hanya kertas catatan pertanian, kwitansi pupuk, dan surat lama. Tapi Dilla memperhatikan sesuatu yang janggal. Papan lantai di bawah ranjang tampak sedikit terangkat. Dengan hati-hati ia mencongkel papan itu. Debu beterbangan, dan dari sana ia menemukan sebuah benda. Sebuah buku lusuh berkulit hitam, tanpa judul. Begitu ia sentuh, hawa dingin menyergap telapak tangannya. Dilla menatap adiknya dengan wajah pucat. Rif, aku rasa ini bukan buku biasa. Mahuri menelan ludah. Kak, jangan bilang ini ada hubungannya sama semua teror itu. Dilla membuka halaman pertama. Tulisan tangan kakek mereka tampak jelas, bercampur dengan simbol-simbol aneh dan catatan berbahasa Latin yang tidak mereka mengerti. Namun ada satu kalimat dalam bahasa Indonesia yang membuat darah mereka membeku. Perjanjian ini kutulis agar kekayaan tetap mengalir.
Arwah Desi, maafkan aku. Mereka kembali ke ruang tamu dengan kepala penuh pertanyaan. Kak, Mahuri bersuara pelan, jadi, kakek kita sendiri yang mengurung Desi? Adik kandungnya? Dilla menggenggam buku itu erat. Sepertinya begitu. Tapi kenapa? Dan apa hubungannya dengan perjanjian ini? Sebelum mereka sempat melanjutkan, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih dekat. Dari arah dapur, sosok perempuan itu muncul lagi. Rambutnya menjuntai, wajahnya pucat penuh darah. Tangannya terulur ke arah mereka, menunjuk langsung ke buku di pangkuan Dilla. Lampu minyak padam seketika, meninggalkan mereka dalam gelap. Gelap menyelimuti rumah warisan itu setelah lampu minyak padam. Dilla dan Mahuri membeku di tempat, hanya suara detak jantung mereka yang terdengar jelas di tengah kesunyian. Sosok perempuan berambut panjang itu berdiri beberapa langkah di depan, menunjuk buku hitam yang masih tergenggam erat di tangan Dilla. Itu milikku, jeritnya lagi, suaranya berubah dari tangisan pilu menjadi pekikan kemarahan. Lalu sosok itu lenyap seperti asap terbawa angin. Hening. Tapi bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang membuat dada terasa sesak dan kulit merinding hebat. Mahuri, suara Dilla bergetar. Kita harus tahu isi buku ini. Mahuri yang masih gemetar hanya bisa mengangguk pelan. Malam itu, di bawah cahaya senter dari ponsel, mereka membuka halaman demi halaman. Sebagian besar tulisan dalam bahasa Latin yang tak mereka pahami, tapi ada beberapa catatan tangan kakek mereka yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Tahun ketiga, ladang mulai gagal panen. Aku membuat perjanjian itu. Arwah harus menjadi pengikatnya. Desi, maafkan aku. Hanya kau yang bisa menanggung perjanjian ini. Rantai tak boleh putus. Ia harus tetap terkurung. Jika terbebas, semuanya akan musnah. Dilla menutup buku itu dengan tangan gemetar. Kakek, melakukan ini semua, demi kekayaan? Mahuri menatap kosong ke arah lantai. Bukan cuma itu, Kak. Dia mengorbankan adiknya sendiri. Malam itu, keduanya tidak tidur. Mereka duduk dalam diam, hanya mendengarkan suara angin yang berbisik dari arah gubuk tua di belakang kebun. Keesokan paginya, desa Tani Ujung digemparkan kabar mengerikan. Seorang warga ditemukan tewas di dekat sumur tua tak jauh dari rumah warisan keluarga mereka. Tubuhnya membiru, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Katanya, sebelum meninggal dia teriak-teriak melihat perempuan di kebun, ujar seorang tetangga dengan suara bergetar saat mengantar sayur ke rumah Dilla. Dilla dan Mahuri saling pandang. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Tak lama kemudian, kepala desa, Pak Samin, datang dengan wajah marah dan panik. Aku sudah bilang jangan pernah mendekati gubuk itu, bentaknya begitu masuk rumah tanpa permisi. Kalian sudah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Dilla bangkit berdiri. Pak Samin, kami butuh penjelasan. Siapa Desi sebenarnya? Apa yang kakek kami lakukan? Pak Samin menatap mereka tajam, kemudian menghela napas panjang. Kalian memang harus tahu, tapi setelah tahu, tidak ada jalan kembali. Pak Samin duduk di kursi tua ruang tamu, suaranya mulai lirih, seperti membawa beban berat. Desi adalah adik kandung kakek kalian. Cantik, pintar, dan sangat baik. Tapi sejak remaja, dia sering kerasukan, berbicara bahasa aneh, tertawa sendiri di tengah malam, bahkan meramalkan kematian orang. Orang kampung jadi takut padanya. Awalnya, keluarga kalian mencoba mengobati, tapi tak berhasil. Lalu desas-desus muncul, mengatakan Desi adalah pembawa sial. Hingga akhirnya, kakek kalian memutuskan untuk memasukkannya ke dalam gubuk itu. Dipasung? Tanya Mahuri terkejut. Tidak sepenuhnya. Dia dirawat dengan baik, diberi makan, diberi selimut. Hanya tak boleh keluar. Dan suatu hari, dia ditemukan mati begitu saja. Tanpa luka, tanpa sebab. Sejak itu arwahnya tak pernah tenang. Pak Samin menunduk. Orang-orang desa mulai mati satu persatu. Kami akhirnya memanggil orang pintar. Ia mengikat arwah Desi ke tempat itu, dengan satu syarat, jangan pernah disebut, jangan pernah dibuka. Hening menyelimuti ruangan. Rahasia kelam keluarga itu kini terbuka seluruhnya. Pintu rumah terbuka sendiri, semua lampu padam, dan suara langkah kaki terdengar di lorong.
Di kamar, cermin pecah tanpa sebab. Di dapur, pisau terbang menghantam dinding hanya beberapa sentimeter dari kepala Mahuri. Puncaknya terjadi saat tengah malam. Dila terbangun karena mendengar seseorang menangis di samping tempat tidurnya. Saat membuka mata, ia melihat Desi duduk di lantai. Rambutnya menutupi wajah, rantai panjang melilit kakinya. "Kenapa kau bebaskan aku?" bisiknya lirih. "Aku belum selesai." "Belum selesai apa?" tanya Dila dengan napas tertahan. Perempuan itu perlahan menoleh. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas, mata hitam pekat, kulit membiru, bibir pecah-pecah. "Perjanjian itu belum lunas, darah baru harus dibayar." Dila menjerit. Sosok itu lenyap. Tapi tangisan masih terdengar menggema dari seluruh sudut rumah. Keesokan harinya, Dila kembali membuka buku hitam itu. Kali ini, ia memperhatikan halaman paling akhir, halaman yang awalnya ia kira kosong. Namun kini muncul tulisan samar seperti bekas tinta darah. Hanya darah keturunan yang bisa menutup perjanjian. Jika tidak, arwah akan menuntut satu nyawa pengganti. Mahuri membaca tulisan itu dengan wajah pucat pasi. "Kak, maksudnya salah satu dari kita?" Dila terdiam. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membawa suara tangisan panjang dari arah gubuk. Mereka kini sadar, apapun yang mereka hadapi bukan lagi sekedar arwah penasaran. Ini adalah kutukan keluarga, dan mereka adalah kunci terakhirnya. Malam itu, angin di desa Tani Ujung bertiup lebih kencang dari biasanya. Suara tangisan Desi kini terdengar lebih jelas, menembus jendela dan pintu rumah warisan. Dila dan Mahuri duduk di ruang tamu, saling menatap dengan mata penuh ketakutan. "Rif, aku nggak kuat lagi," bisik Dila. Mahuri menggenggam tangan kakaknya, wajahnya pucat. "Aku juga kak, tapi kita nggak bisa lari. Kita harus hadapi." Tiba-tiba, buku hitam itu bergetar di atas meja. Halaman terakhir terbuka dengan sendirinya. Tulisan samar yang sebelumnya mereka baca kini tampak lebih jelas. Hanya darah keturunan yang bisa menutup perjanjian. Jika tidak, arwah akan menuntut satu nyawa pengganti. Dila menelan ludah. "Itu maksudnya, salah satu dari kita?" Mahuri mengangguk panik. "Jangan bilang Desi bakal nyerang kita." Seminggu setelah buku itu ditemukan, teror semakin intens. Malam demi malam, suara tangisan berubah menjadi suara tawa sumbang, kadang bercampur jeritan. Pintu rumah terbuka sendiri, benda-benda beterbangan, dan bayangan hitam melintas di lorong. Mahuri mulai merasakan luka kecil di tangannya setiap malam, seperti ditores sesuatu yang tak terlihat. Dila menemukan benda-benda kecil berpindah tempat, dan aroma anyir darah samar tercium di udara, meskipun tidak ada yang terluka. "Kak, ini sudah tidak wajar," dia mulai memilih, Mahuri berbisik sambil menunduk. Dila menatap adiknya dengan ketakutan. Mereka sadar Desi menuntut darah pengganti. Tak tahan lagi, mereka memutuskan menemui orang pintar desa. Seorang pria tua bernama Mbah Karto, yang dikenal mampu menahan roh penasaran. Mbah Karto duduk bersila di ruang tamu rumah Dila, menatap buku hitam itu dengan mata tajam. "Ini bukan sembarang arwah. Ini kutukan kakekmu sendiri," katanya pelan. "Desi adalah arwah adik kakek kalian. Tapi kakekmu membuat perjanjian dengan iblis. Arwahnya dijadikan pengikat kekayaan keluarga. Dan sekarang, kalianlah yang harus menuntaskan." Mahuri menelan ludah. "Apa maksudnya menuntaskan, Mbah?" Mbah Karto menatap kedua bersaudara itu. "Hanya darah keturunan Hadiwinata yang bisa menutup perjanjian. Salah satu dari kalian harus rela menjadi pengikatnya, atau desa ini akan terus diteror dan nyawa orang lain melayang." Dila menutup mata, rasa bersalah dan takut bercampur. "Jadi salah satu dari kami harus mati, Mbah?" Mbah Karto menggeleng. "Tidak harus mati, tapi darahmu harus menjadi pengikat baru. Dan itu harus dilakukan dengan ritual di gubuk tua. Jangan sampai ada yang mengganggu. Kalau gagal, Desi akan bebas, dan dendamnya akan menghancurkan semuanya." Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan ritual. Mbah Karto memimpin, menyalakan dupa, dan menuliskan simbol-simbol perlindungan di lantai gubuk. Suara tangisan Desi semakin menjadi, mengoyak ketenangan malam. Ketika ritual dimulai, sosok Desi muncul. Kali ini jelas, matanya menyala merah, tubuhnya bergetar,
rantai tua melingkari kakinya. Siapa yang berani mengurungku? Suaranya menggema. Dilla maju perlahan, membawa buku hitam. Desi, kami cuma ingin menutup semua ini. Agar tidak ada lagi yang mati. Tolong, lepaskan dendammu. Arwah Desi menatap mereka, kemudian melayang ke udara, mengelilingi gubuk. Angin dingin menyerbu tubuh mereka, dan suara tangisan bercampur jeritan terdengar di seluruh desa. Mbah Karto mulai membaca mantra, sementara Dilla menusukkan jarinya ke simbol di lantai, mengeluarkan beberapa tetes darahnya. Darah itu perlahan mengalir, membentuk lingkaran merah di lantai. Desi menjerit, tubuhnya berputar-putar, tapi lambat laun arwah itu mulai mereda, tertarik oleh darah pengikat baru. Cahaya merah samar menyelimuti gubuk, kemudian hilang begitu saja. Setelah ritual, pagi hari desa terasa hening. Tidak ada suara tangisan, tidak ada bayangan. Rumah mereka juga kembali normal. Dilla dan Mahuri duduk di lantai ruang tamu, tubuh lemas. Mbah Karto menepuk bahu mereka. Ritual berhasil. Arwahnya terkunci kembali. Mahuri menghela napas lega. Jadi, akhirnya selesai ya? Dilla menatap buku hitam itu, wajahnya serius. Selesai, tapi aku merasa, ini belum sepenuhnya berakhir. Ada yang masih menunggu di luar, atau mungkin di dalam buku ini. Mbah Karto mengangguk pelan. Benar. Kalian harus janji, jangan pernah cerita pada siapapun tentang Desi. Jangan pernah mendekati gubuk itu lagi. Kalau tidak, dia pasti akan kembali. Dan meski arwahnya tertahan, Desi menunggu. Menunggu kesempatan untuk bebas. Beberapa minggu setelah ritual, suasana di rumah warisan mulai tenang. Desa Tani Ujung kembali normal, dan warga perlahan berhenti membicarakan kejadian menyeramkan yang menimpa beberapa orang sebelumnya. Dilla dan Mahuri mulai menata ulang rumah, memperbaiki kebun, dan mencoba hidup tenang. Namun, rasa penasaran Dilla masih belum hilang. Buku hitam itu terus menghantui pikirannya. Suatu sore, saat membersihkan lantai kamar kakek, Dilla melihat ada bagian papan lantai yang longgar di bawah ranjang. Dengan hati-hati ia mencongkelnya dan menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat buku tebal berkulit hitam lain, lebih tua dan berdebu daripada yang pertama. Sampulnya diukir simbol aneh dan aroma dupa menyengat keluar saat disentuh. Dilla membuka buku itu dengan tangan gemetar. Halaman-halamannya dipenuhi mantra, simbol perjanjian, dan catatan kakeknya sendiri. Ia membaca perlahan. Perjanjian dibuat dengan iblis untuk kekayaan abadi. Arwah Desi dijadikan pengikat. Hanya darah keturunan yang bisa menahan dendamnya. Cara mengunci arwah selamanya hanya bisa dilakukan dengan ritual darah, tanam simbol perlindungan di tanah, dan jangan pernah menyebut nama Desi. Dilla menatap Mahuri yang berdiri di sampingnya. Jadi, semua ini bukan kebetulan. Kekayaan keluarga kita dibangun dari perjanjian iblis. Mahuri menelan ludah. Dan kalau buku ini salah langkah, Desi bisa bebas lagi. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, agar arwah Desi terkunci selamanya. Mbah Karto datang membantu mereka, membawa dupa, minyak suci, dan simbol perlindungan kuno. Di tengah malam, mereka menancapkan simbol di lantai gubuk, meneteskan darah Dilla ke dalam lingkaran, dan membaca mantra dari buku sihir. Angin kencang bertiup, suara tangisan Desi menggema, namun perlahan berubah menjadi rintihan yang melemah. Satu persatu simbol menyala merah, kemudian berubah menjadi cahaya putih. Gubuk tampak bergetar, lalu hening total. Mbah Karto menatap mereka. Ini sudah terkunci, untuk selamanya di sini. Dilla menarik napas lega. Jadi, akhirnya selesai. Mahuri mengangguk, tapi wajahnya tetap cemas. Beberapa hari kemudian, saat Dilla membersihkan lemari tua, ia menemukan halaman terakhir buku sihir yang sebelumnya tak terlihat. Di situ tertulis dengan tinta merah samar. Arwah terkunci, untuk saat ini. Tapi aku menunggu. Siapapun yang lengah, siapapun yang membuka rahasia ini, aku akan kembali. Dilla menatap Mahuri dengan cemas. Jadi, Desi masih menunggu? Mahuri hanya bisa mengangguk pelan. Mereka tersadar bahwa perjanjian itu tidak bisa diputus begitu saja, dan arwahnya tidak akan bisa terkunci selamanya, dan ketenangan yang mereka rasakan hanyalah sementara. Kutukan dan dendam Desi tidak pernah benar-benar hilang.
Arwah itu masih menunggu kesempatan untuk bebas, menunggu siapapun yang lengah untuk membuka kembali rahasianya. Mereka menyimpan buku itu jauh di bawah lantai kamar, menutup rapat dengan mantra perlindungan terakhir, namun rasa takut dan ketegangan tetap membayang. Desa Tani Ujung kini aman, tapi itu hanya untuk saat ini saja. Dan di balik gubuk tua, di kebun yang sepi, bayangan perempuan itu kadang terlihat di antara pepohonan, menatap rumah warisan dengan mata penuh dendam. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Misteri Gubuk Tua berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.